Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhasan, CGP Angkatan 11 dari SDM Kedua 2, Kota Mojokerto. Kali ini kami akan melakukan kolaborasi praktek coaching supervisi akademik dengan rekan saya, Bu Febri sebagai coach dan Bu Diana sebagai coach, sedangkan saya sendiri sebagai supervisor untuk memenuhi tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat siang, Bu Febri. Selamat siang, Pak. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Eh, Sehat, Pak. Luar biasa hari ini, Pak. Gini Bu, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai seorang observer yang akan melihat proses Ibu dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum itu, Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasinya nanti ya. Jadi nanti untuk penilaian yang menjadi fokus saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari eh, seorang potensi dari coach coaching, ya. Jadi potensi dari coaching itu. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu kemandirian, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan, Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari cerita atau alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi rencana, dan juga tanggung jawab. Bagaimana Ibu bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan tadi? Iya, bisa, Pak. Eh, Baik, sebelum kita mulai, ini ada beberapa pertanyaan yang eh, akan saya sampaikan. Boleh nggih? Untuk Nggih, nggih, beberapa Pak. saja Monggo. sebelum kita mulai. Eh, ini Bu, kompetensi seorang coach yang mana nantinya yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti. Fokus saya yang ingin saya kembangkan nanti adalah pada tahap identifikasi masalah dengan mendengarkan aktif agar bisa membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu menggali potensi coaching. Baik Bu, jadi yang jadi fokus pengembangan Ibu nanti adalah terkait identifikasi permasalahan ya Bu. Baik Bu, semoga dalam proses coaching nanti bisa berjalan lancar dan bisa mencari solusi yang terbaik. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Bu Febri. Selamat siang, Bu Diana. Ada apa ya? Kelihatannya kok ada hal yang penting sekali ini dari raut wajahnya. Iya, Bu. Ini, Bu, saya ada sedikit masalah yang harus saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh, mari silakan, Bu. Kita ngobrol di ruangan saya saja ya, biar lebih santai. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih ya, Bu. Oh iya, ada apa nih, Bu Diana? Coba ceritakan. Kita bisa diskusikan bersama. Semoga nanti mendapat jalan keluar yang terbaik. Ya, Bu, begini. Saya sedang mencari cara untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi pecahan. Oh, Ibu bisa ceritakan lebih detail lagi tentang tantangan yang Ibu hadapi saat ini? Dalam proses pembelajaran, saya sudah mencoba berbagai cara.
seperti memberikan contoh soal yang banyak, menjelaskan secara detail di papan, maksudnya itu ya di papan tulis tuh, Bu, bahkan mengadakan kuis kecil. Namun, masih banyak siswa yang kesulitan memahami konsep pecahan, terutama dalam soal cerita. Oh, Bagaimana baik ya, saya. Bu? Oh ya, baik saya mengerti, Bu. Materi pecahan memang cukup abstrak bagi sebagian siswa, Bu. Mungkin kita bisa coba eksplorasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan media pembelajaran. Bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu sudah pernah mencoba menggunakan media selain buku teks dan papan tulis tersebut? Sudah, Bu. Saya pernah mencoba menggunakan gambar, tapi sepertinya belum cukup efektif. Saya juga pernah mencoba menggunakan video pembelajaran yang ada di internet, tapi tidak semua siswa tertarik. Sudah sangat bagus itu, Bu. eh, Sudah memiliki inisiatif yang baik. Mungkin kita bisa coba beberapa alternatif media yang lebih interaktif, Bu. Misalnya, kita bisa membuat video pembelajaran sendiri dengan menggunakan aplikasi edit video yang sederhana. Ibu bisa memasukkan animasi, gambar, dan suara untuk menjelaskan konsep pecahan dengan lebih menarik. Wah, itu ide yang menarik, Bu. Saya belum pernah mencoba membuat video sendiri, tapi saya khawatir akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Iya, memang benar sih Bu, membuat video itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi Ibu tidak perlu membuat video yang terlalu panjang, cukup buat video pendek dengan durasi 5 sampai 10 menit untuk setiap subtopiknya. Selain itu, Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi presentasi untuk membuat slide yang interaktif, Bu. Misalnya dengan menggunakan animasi dan transisi yang menarik. Siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti presentasi. Baik, Bu. Saya akan coba buat video pembelajaran sendiri. Selain video, adakah ide lain penggunaan media yang bisa Ibu gunakan? Mungkin. Iya, selain video, saya juga pernah belajar menggunakan permainan edukatif, misalnya permainan kartu pecahan atau permainan papan yang berkaitan dengan pecahan. Oh, itu ide yang bagus, Bu. Ibu bisa cari permainan edukatif yang sesuai. Selain itu, Ibu juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada di kelas, seperti komputer atau tablet. Ada banyak aplikasi pembelajaran matematika yang bisa digunakan secara gratis. Aplikasi-aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan soal-soal latihan interaktif dan visualisasi yang menarik. Oh iya, Bu, saya lupa. Kalau ada aplikasi pembelajaran matematika. Terima kasih atas informasinya, Bu. Sama-sama Bu Diana, selain memilih media yang tepat, penting juga untuk memperhatikan variasi dalam pembelajaran, Bu. Jangan hanya terpaku pada satu jenis media. Variasi media akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Ya, saya mengerti, Bu. Saya akan coba kombinasi berbagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Selain itu, jangan lupa untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, Bu. Misalnya dengan meminta siswa untuk membuat presentasi sederhana tentang konsep pecahan atau membuat soal cerita sendiri. Baik, Bu. Saya akan coba lakukan itu. Jangan lupa untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa, Bu, setelah mereka melakukan aktivitas pembelajaran. Dengan begitu, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Terima kasih banyak atas sarannya, Bu. Saya akan coba terapkan semua saran Ibu. Sama-sama, Bu Diana, jangan ragu untuk berkonsultasi kembali jika ada kendala. Tetap semangat ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu Febri. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Coach ya. Ini saya ada beberapa catatan dari saya. Namun,
Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan. Boleh nggih? Nggih, Pak. Monggo. Ini menurut saya ada hal apa yang dilakukan oleh Bu Febri atau indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip kemitraan, ide kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sedangkan untuk kompetensi inti, saya sudah melakukan identifikasi dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Eh, Baik Bu, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Eh, Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, ide kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Sedangkan kompetensi inti tadi, Ibu juga sudah melakukan identifikasi dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Jadi, Ibu sudah melaksanakan dengan cukup baik, sangat luar biasa, Ibu. Sekali lagi, Ibu, ada satu lagi pertanyaan. Mungkin kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti ke depannya? Setelah proses coaching tadi sudah melaksanakan coaching, mungkin masih ada jalan atau mungkin ada angan-angan yang ingin dikembangkan lagi. Baik, terima kasih Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi terkait proses tadi adalah kehadiran penuh, Pak. Karena saya merasa tadi ketika proses coaching ada sedikit hal yang masih belum fokus, Pak. Masih terlihat kurang rileks. Harusnya saya tadi bisa mengkondisikan agar coach bisa lebih fokus lagi, Pak. Oh, baik, Bu. Jadi teknik kehadiran penuh yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, nggih. Mungkin bisa menggunakan teknik stop nantinya, nggih, dalam proses untuk menghadirkan penuh dari coach itu sendiri. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sungguh proses yang sangat luar biasa. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Ibu. Sampai di sini dulu. Semoga ke depan bisa menerapkan lebih baik lagi. Saya akhiri, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Muhasan. Selamat siang, Bu Diana. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Baik Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apa belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya mulai pertanyaan pertama ya. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita hari ini? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching yang akan saya lakukan nanti itu adalah kehadiran penuh, prinsip eh, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi?
Untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif, Bu, untuk memberikan pertanyaan berbobot, untuk menggali potensi dari coaching. Iya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, indikator bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Untuk proses coaching kali ini, saya ingin coach saya nanti itu bisa menemukan solusinya, solusi dari permasalahannya itu sendiri, dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian ya Pak, pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Selamat siang, Bu Febri. Selamat siang, Pak Muhasan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Muhasan? Baik, sehat, Bu. Eh, ini Bu Febri, saya dengar Bu Febri ada sesuatu yang ingin disampaikan atau diceritakan kepada saya. Apa gitu? Iya, benar, Pak. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu, ya Bu. Mungkin 10 sampai 10 menit kita ngobrol-ngobrol jadi apa yang mau disampaikan ini, Bu. Begini, Mungkin Pak. karena saya banyak kegiatan ini. Iya, Oh, monggo, Bu. iya, Pak. Begini, Pak. Terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Cara menyampaikan materi masih menggunakan metode konvensional, misalnya seperti ceramah saja. Padahal kan kita tahu perkembangan zaman sekarang itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan hanya mengandalkan metode konvensional saja. Yang seringnya pembelajaran jadi kurang bervariatif, Pak. Oke, oke. Baik, Bu. Jadi kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Febri adalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawat Ibu itu yang kurang bervariatif dalam proses pembelajaran. Itu ya, Bu. Iya, benar, Pak. Jadi di sekolah, rekan-rekan guru ini di sini pembelajarannya kurang bervariatif. Media atau metodenya masih yang lama saja, Pak. Baik, Bu. Kira-kira dari percakapan kita nanti, kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran, Pak. Jadi Bu Febri berharap adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Bu Febri ingin lihat atau ingin dapatkan? Eh, saya ingin adanya perubahan pada metode atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti kuis, membuat slide pada presentasi pembelajaran, Pak. Oke, baik, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariasi dengan metode atau model atau media bisa dikatakan kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal berada pada level 10. Kira-kira posisi sekarang di sekolah Ibu itu berada pada posisi berapa? Sepertinya masih berada di level 5, Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih level 5, Pak. Oke, jadi masih di level 5 ya, Bu ya. Di kondisi ini, eh, sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan? Atau kira-kira nanti itu sampai ke level berapa yang ingin Ibu capai? Mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai level 7, Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit, mengingat guru-gurunya banyak yang senior atau tua, jadi dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan.
baik dari level 5 ke level 7 gitu Bu, ya. Jadi kira-kira kalau itu mungkin usaha apa yang bisa Ibu Febri lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru atau face to face bertatap langsung yang bergantian, Pak. Oke, oke, oke. Nantinya Ibu akan merancang monitoring, pendampingan. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman lain agar pembelajaran itu nyaman dalam penyampaian dan bisa dipahami oleh teman-teman yang lain? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba konsultasikan dengan kepala sekolahnya untuk semacam membuat kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media yang lebih bervariatif, Pak. Hmm, oke, oke. Baik, Bu. Bu Febri tadi sudah menyampaikan akan menggunakan mentoring atau pendampingan. Bisa juga melalui pelatihan atau workshop. Dari ketiga ini, dari ketiga cara tadi, kira-kira Bu Febri untuk saat ini lebih nyamannya, lebih setnya, atau lebih bisa dipakai itu metode yang mana untuk bisa direalisasikan ke depannya? Sepertinya yang mentoring, Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, waktu yang diperlukan juga tidak sebentar. Biaya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Untuk saat ini, yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, Pak. Baik, jadi kegiatan mentoring ya Bu ya, yang akan rencananya mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan. Kira-kira untuk kegiatan mentoring ini, Ibu membutuhkan bantuan apa, support apa yang Ibu butuhkan? Yang saya butuhkan ini mungkin bantuan dari rekan guru di sekolah, Pak, yang ahli dengan IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif dengan Bu Novi dan Bu Lia, Pak. Oh, jadi Bu Febri ingin melakukan monitoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja Ibu. Kira-kira kapan kegiatan mentoring ini bisa Ibu lakukan? Secepatnya, Pak. Mungkin minggu depan akan saya lakukan dan saya akan berkoordinasi dengan dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Oke, Bu Febri, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Kalau percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan dalam bidang media pembelajaran, Pak. Oke, terima kasih Bu Febri, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Febri setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Febri. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Febri. Semoga rencana Bu Febri untuk melakukan mentoring, berkolaborasi dengan teman, bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Sama-sama Bu Febri. Mungkin lain kali ada yang mau diceritakan, langsung bisa menghubungi saya atau menemui saya. Semoga kita bisa ngobrol lebih santai, lebih rileks lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Begitu ya Bu Febri.
Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Pak Muhasan. Selamat siang, Bu Diana. Pak Muhasan tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Febri ya. Ya, Sebelum Bu, penutupan, sudah. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di proses coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Febri tadi, saya sudah melakukan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Itu, Bu. Oke Pak Muhasan, menurut saya sebagai observer, proses coaching Bu Febri dan Pak Muhasan sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Febri sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan, lalu bisa menentukan solusi dan permasalahannya. Dan coachingnya juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup kompetensi, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Ini, Bu, ada kompetensi yang menurut saya itu masih harus saya kembangkan lagi, yaitu dengan memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Gitu. Jadi Ya prosesnya Pak, itu perlu saya tingkatkan. ya Pak. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup sampai di sini dan sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Febri. Saya berasal dari SD TNH 1 Kota Mojokerto. Hari ini saya akan berkolaborasi dengan CGP lain dalam supervisi akademik. Di sini saya sebagai supervisor dan teman saya Ibu Diana sebagai coach dan yang terakhir teman saya Bapak Muhasan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi, Bu Febri. Apa kabar hari ini Bu Diana? Baik, Bu. Baik, Bu Diana, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachee. Namun, sebelum Ibu memulainya, ini saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam pengamatan saya. Jadi, agar Ibu juga tahu apa yang saya nilai dalam percakapan Ibu. Untuk rubrik penilaian yang nanti akan menjadi acuan saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ketika Ibu melakukan percakapan pada saat proses coaching nanti, jangan lupa untuk menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menjadi acuan saya dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana Ibu? Apakah bisa dipahami?
Ya, Bu, bisa. Baik, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa boleh, Ibu? Ya, boleh, Bu. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, dari dua kompetensi yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara khusus adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali informasi atau potensi dari coach, sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Wah, benar Bu, karena mendengarkan secara aktif adalah salah satu cara agar kita bisa menggali banyak hal dari si coach ini. Dan pertanyaan yang terakhir Bu, tentang indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian yang seperti apa yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai adalah nanti ketika proses percakapan saya menerapkan alur Tirta secara runtut dan saya bisa menggali ide dari Koji agar beliau dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau alami. Wah, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan bisa tercapai dalam percakapan dengan coach nanti. Baik, Ibu, setelah ini Ibu bisa melakukan kegiatan coaching dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai indikator keberhasilan yang Ibu inginkan tadi. Sudah siap, Bu? Sudah, Bu? Baik, silakan dimulai kegiatan coachingnya. Siap, Bu. Selamat pagi, Pak Muhasan. Selamat pagi, Bu Diana. Apa kabar hari ini, Pak Muhasan? Eh, Baik, Bu. Tapi ini saya lagi bingung tingkat dewa ini. Galau, galau tingkat dewa. Ada beberapa yang mengganjal di hati saya ini, Bu. Oh iya, kira-kira apa kendala Pak Muhasan? Ini, Kelihatannya Bu. Bapak ingin bercerita ya tentang kendala yang Bapak hadapi. Gini, Bu. Iya, Bu. Saya pengen cerita. Saya merasa belakangan ini anak-anak didik saya itu, Bu, ketika diajak untuk berdiskusi ataupun tanya jawab secara lisan, itu tidak bersemangat, Bu. Tidak ada semangatnya sama sekali. Bingung saya, Bu. Baik, sebelumnya saya mau tanya nih, kira-kira apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya harapan saya nanti setelah saya mengadu kepada ibu mendapatkan solusi. Harapan saya adalah bisa mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Dan anak-anak bisa ikut berpartisipasi aktif dalam bersemangat dan bersemangat ketika belajar di kelas bersama dengan saya. Itu, Bu. Biar kalau kelasnya pasif itu kan kurang enak gitu tuh. Anak-anak tidak bisa apa, tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Iya, baik. Menurut pengamatan Bapak selama mengajar, apa penyebab dari permasalahannya? Eh, Gini, saya rasa penyebabnya itu mungkin pembelajaran yang saya sajikan itu mungkin kurang menarik, sehingga membuat anak-anak itu bosan atau tidak bersemangat. Dan pelajaran yang saya ajarkan ini kan bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris untuk anak-anak banyak yang kurang paham tentang kosakatanya.
Mungkin hal ini yang menjadi anak-anak itu bosan. Dan ini merupakan kendala besar bagi saya. Kalau anak-anak tidak paham dengan kosakatanya, artinya ya, jadinya nggak bersemangat ini, Bu. Iya, Pak. Dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin Bapak capai dari permasalahan ini terkait dengan anak-anak yang sulit berpartisipasi aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ini Bu, harapan saya tuh anak-anak bisa berpartisipasi aktif tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa takut salah dalam menjawab ataupun berdiskusi. Dan saya ingin anak-anak bisa menggunakan bahasa Inggris secara aktif dan bukan pasif, sehingga pandangan anak-anak terhadap pembelajaran bahasa Inggris itu menjadi menyenangkan dan bukan pelajaran yang menakutkan. Itu, Bu. Iya. Ya, betul Pak. Dari kondisi yang Bapak ceritakan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk kondisi yang sekarang, Bapak berada di skala berapa ya? Mungkin 50-50 ya, Bu. Saya berada di posisi 5 kayaknya sekarang. Kayaknya. Kira-kira menurut pengamatan Bapak, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi masalah tersebut agar anak-anak selalu bersemangat dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris? Saya sudah mencoba setiap pembelajaran bahasa Inggris. Itu saya meminta anak-anak untuk menghafal 5 kata setiap harinya. Sehingga harapan saya itu bisa menambah perbendaharaan kosakata dan saya juga sudah koordinasi dengan orang tua juga agar ikut membantu anaknya dalam belajar di rumah. Karena untuk anak-anak kita di SD itu daya ingatnya masih bagus-bagusnya, Bu. Jadi itu berdasarkan beberapa referensi buku yang saya baca. Sehingga saya memberikan kegiatan seperti itu ketika jam bahasa Inggris. Itu cara yang pernah Bapak lakukan. Dan cara yang Bapak lakukan berhasil atau tidak, Pak? Eh, yang seperti saya katakan tadi, Bu, kalau dibilang berhasil ya berhasil, kalau tidak ya tidak. Karena menurut saya masih belum semua anak itu memahami. Kira-kira ada cara atau metode lain selain memberikan 5 kosakata setiap pembelajaran menurut Bapak? Gini Bu, ada nih. Saya punya ide berdasarkan pengalaman saya dan buku referensi yang saya baca untuk bisa mengembangkan atau menguasai kosakata anak-anak bisa selalu berpraktek di rumah. Jadi dengan anggota keluarga, dengan teman, secara aktif atau menonton film kartun ataupun mendengarkan lagu itu dengan bahasa Inggris. Itu mungkin akan sangat membantu. Jadi mungkin ke depan harus ada kerjasama dengan orang tua. Begitu. Nah, sudah bagus, Pak. Bapak sudah berupaya seperti itu. Selanjutnya, rencana apa yang akan Bapak lakukan agar bisa mewujudkan pembelajaran yang Bapak inginkan, yaitu anak-anak bisa bersemangat dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang Bapak ampu. Rencana yang akan saya lakukan adalah saya berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris yang lain, melang- mulai lebih sering memutarkan video atau lagu yang berbahasa Inggris, membuat aturan ketika di dalam kelas harus berbahasa Inggris, terus anak-anak harus menggunakan bahasa Inggris agar mereka terbiasa dan juga menyisipkan game-game yang berhubungan dengan pembelajaran sehingga anak-anak tetap bersemangat ketika belajar bahasa Inggris. Benar, Pak. Sehingga anak tidak merasa jenuh atau bosan ya, Pak.
Wah, bagus sekali itu. Sekarang, menurut Bapak, jika pembelajaran Bapak berhasil, apa yang akan menjadi tolak ukurnya? Eh, Menurut saya, tolak ukurnya adalah ketika saya mengajar, anak-anak itu merasa senang, bersemangat, dan ikut berpartisipasi aktif. Ketika anak-anak berada pada kondisi tersebut, itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil. Itu, Bu. Intinya, anak-anak terlihat gembira ketika belajar. Jadi, tolak ukur Bapak adalah ketika anak-anak merasa senang, bersemangat, dan berpartisipasi aktif saat belajar ya, Pak. Benar, Bu. Jika anak-anak merasa senang, antusias, maka saya pun merasa menjadi seorang guru yang berhasil. Dari rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa komitmen Bapak kepadanya untuk melakukan rencana yang sudah dirancang itu? Komitmen saya adalah saya akan selalu menjalin komunikasi dengan orang tua untuk mengontrol, Bu. Jadi mungkin pembiasaan-pembiasaan menggunakan bahasa Inggris di rumah. Kemudian juga berkomunikasi dengan wali kelas dan sesama guru bahasa Inggris agar tercapai tujuan yang saya harapkan. Dan akan menerapkan rencana yang sudah saya jelaskan tadi mulai minggu depan ini, Bu. Itu komitmen saya, Bu. Baik, selain itu, adakah dukungan lain yang Bapak harapkan? Kalau untuk dukungan, harapan saya semua stakeholder atau hal terkait yang terlibat itu bisa mendukung saya dan anak-anak agar berkembang lebih baik lagi. Jadi bukan hanya dukungan kepala sekolah saja, tetapi dari semua stakeholder, semua instansi atau semua pihak-pihak yang terkait di dalam pembelajaran. Dan saya sangat berharap bahwa rencana ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Ya, Pak. Saya rasa rancangan yang sudah Bapak buat akan berhasil. Karena apa yang sudah Bapak rancang sudah sangat bagus. Jadi, saya bisa simpulkan sesi coaching hari ini Bapak mendapatkan kendala terkait semangat belajar anak-anak dan keaktifan anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan Bapak tadi sudah merancang secara rencana pembelajaran dengan berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris yang lain. Mulai lebih sering memutarkan video atau lagu yang berbahasa Inggris, membuat aturan kalau dalam kelas bahasa Inggris harus menggunakan bahasa Inggris agar anak-anak terbiasa dan menyisipkan games yang berhubungan dengan pembelajaran sehingga anak-anak bersemangat. Ya, Ya, Pak. betul. Seperti itu, Bu, rencananya. Bagaimana perasaan Bapak setelah perbincangan kita hari ini? Eh, saya merasa lega, Bu, karena awalnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dalam kondisi yang sebelumnya, dan akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan dalam mengatasi permasalahan yang saya alami ini. Iya, saya juga merasa senang bisa menjadi teman ngobrol dan Bapak juga mempunyai banyak rencana yang akan dilakukan setelah obrolan ini. Semoga rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih Pak atas sharing hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Oke, baik Bu Diana, saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan Koci terkait proses coachingnya. Ini saya ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya, Bu? Boleh Bu? Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi ketika melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian pada proses coaching Ibu tadi?
Pada coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian, untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi, apa yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan, itu terlihat ketika Ibu ngobrol dengan Koci. Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan jabatan. Kemudian, Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seorang Koci untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Dan Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari Koci. Selain itu, Ibu sudah menerapkan kompetensi inti di prasupervisi tadi bahwa Ibu mengharapkan dua pencapaian, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, dan itu juga sudah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Secara umum, berdasarkan catatan saya ini, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa hari ini, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, pertanyaan terakhir ini, Bu. Jadi, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana saat coaching bercerita, seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coaching lebih rileks untuk menceritakan kendala-kendala yang dihadapi. Baik, jadi di sini Ibu ingin mengembangkan kehadiran penuh atau present ya. Saya berharap semoga teknik ini dapat segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Namun tidak hanya itu, tapi kompetensi lain juga, agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar ke depannya ketika memberikan pelayanan coaching bisa sesuai dengan harapan pada paradigma coaching ini. Dan Ibu tetap berpedoman pada alur Tirta. Terima kasih Ibu, ini eh, merupakan proses yang luar biasa. Semoga proses ini bisa berdampak positif untuk Ibu ke depannya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas input, saran, dan motivasinya untuk saya. Ya, sama-sama Bu.